Bab 73. Sholawat Holiliyah. Mobil melaju pelan-pelan menuju kota Surabaya. Tuan, ada pesan Viawa masuk. Motor Honda Beat milik Tuan sudah selesai diperbaiki. Pemilik bengkel bertanya, kapan diambil motornya? Kata asisten Ika. Kamu telepon Kang Sandy. Suruh ambil motor itu sekarang juga. Suruh ngantar ke rumahku di desa Konoha. Jawab Hamim. Iya Tuan. Jawab Ika, kemudian menelpon Kang Sandy Art. Mas Sony, antar aku ke rumah di desa Konoha ya. Setelah itu, Mas Sandy pulang istirahat. Aku mau istirahat tidur. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab Sony driver. Kurang lebih selang setengah jaman, mobil Range Rover berhenti di depan mushola. Setelah Hamim turun keluar dari dalam mobil, mobil melaju kembali meninggalkan desa Konoha. Sambil membawa tas, Hamim berjalan menuju musola. Seusai menunaikan sholat duhur yang waktunya hampir habis, Hamim merebahkan badannya di teras musola, sambil melihat Kang Dul dan Kang Pai mengecat dinding luar musola. Ririn yang berada di teras rumahnya, melihat Hamim di musola. Kemudian berjalan mendekati mushola. Gus, tidur di rumah Kak Ririn saja. Aku buatin kopi. Kata Ririn sambil yang berdiri di depan mushola. Terima kasih Kak. Aku ingin tidur-tiduran di musola sini. Jawab Hamim. Kamu sudah makan belum? Tanya Ririn kakaknya. Belum Kak. Nanti saja. Aku gak selera makan. Jawab Hamim. Ya sudah, aku bikinin kopi. Kata Ririn, lalu beranjak ke dapur rumahnya Hamim adiknya. Kenapa ya? Hamim adikku terlihat sangat sedih sekali. Biasanya, seorang cowok sedih itu, kalau gak diputus pacarnya, pasti ditinggal mati orang yang disayanginya. Baru kali ini aku melihat Hamim sedih. Anak ajaib ternyata bisa sedih juga. Gumam Ririn sambil menyeduh kopi. Gus, ini kopinya. Loh, sudah tidur. Gumam Ririn lalu meletakkan secangkir kopi di teras musola. Assalamualaikum. Seru Kang Sandy setelah mematikan mesin motornya. Waalaikumsalam. Jawab Ririn. Mau mengantar motornya Gus Hamim. Mbak. Ujar Kang Sandy. Taruh teras rumah gubuk situ saja Mas. Kata Ririn. Iya Mbak. Jawab Kang Sandy lalu menuntun motor. Setelah memarkir motor di teras, Kang Sandy pergi dengan naik gojek yang dipesannya. Melihat Hamim tidur, Ririn pun kembali ke rumah, lalu pergi kerja. Jam 03 sore, sebuah motor berhenti di depan rumah Hamim, yang pintunya terbuka. Setelah memarkir motornya, seorang laki-laki dan seorang wanita parubaya mendekati pintu, lalu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikum, sahut Kang Dul yang lagi ngecat dinding musola. Mencari siapa Pak? Bu. Gus Hamimnya. Ada Pak? Tanya Pak Soim. Itu, Gus Hamimnya lagi tidur di pojok teras musola. Jawab Kang Dul. Iya Pak, akan saya tunggu. Sahut Pak Soim lalu duduk di teras rumah Hamim. Tak selang lama, Hamim terbangun, lalu wudhu. Kemudian menunaikan sholat asyar sendirian. Selesai sholat, Hamim keluar mushola, dan melihat ada 4 orang tamu, yang duduk di teras rumahnya. Kemudian, Hamim berjalan mendekatinya. Assalamualaikum. Sapa Hamim. Waalaikumsalam. Sapa para tamu, lalu saling berjabat tangan. Ada perlu apa Pak? Bu? Tanya Hamim kemudian menyulut rokok. Mau minta syarat juga doa Gus. Jawab Pak Soim. Kok tidak minta syarat dan doa sama Pak Kiai saja? Kiai yang memangku pondok pesantren Pak. Kan lebih afdol. Doanya Kiai juga mujarab. Daripada saya. Saya kan masih remaja. Masih nakal. Suka keluyuran gak jelas. Kata Hamim. Tidak tahu Gus, pinginnya ke Gus Hamim. Walau Gus Hamim nakal dan suka keluyuran, buktinya banyak masyarakat yang berjodoh sama Gus. Dan terbukti ampuh. Banyak yang terselesaikan masalahnya setelah diberi syarat Gus Hamim. Jawab Pak Soim. Rumahnya mana Pak? Tanya Hamim. Dekat sini Gus. Desa Kragan. Jawab Pak Soim. Minta syarat apa, Pak? Tanya Hamim. Saya punya 3 anak Gus. Ketiga anak saya ini kurang cerdas Gus dalam menangkap pelajaran di sekolah.
Saya mau minta syarat agar anak saya bisa menjadi cerdas. Ujar Pak Soim. Bapak catat di HP, khususan nilai ruhaniah ketiga anak saya. Supaya menjadi anak yang pintar dan cerdas. Al-Fatihah. Lalu, Bapak membaca surat Al-Fatihah lengkap 3 kali. Setelah itu, dilanjut membaca kunci Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 38 kali. Bapak baca setiap sholat 5 waktu. Kata Hamim. Baiklah Gus. Terima kasih banyak. Ujar Pak Soim. Ya sudah, silakan Bapak pulang. Ujar Hamim. Iya Gus. Ini ada sedikit rezeki untuk Gus Hamim. Ujar Pak Soim sambil menyodorkan amplop. Baiklah, saya terima amplop ini. Dan sekarang, saya titip amplop ini, tolong, kasihkan anak-anak Bapak. Kata Hamim, setelah menerima amplop, lalu diberikan lagi, sama Pak Soim. Baiklah Gus. Assalamualaikum. Pamit Pak Soim dan istrinya. Waalaikumsalam. Balas Hamim. Silahkan diminum Pak. Seadanya ya. Hanya ada air mineral. Kata Hamim, pada tamu satunya lagi. Iya Gus. Terima kasih. Jawab Pak Nanang. Dengan Bapak dan Ibu siapa ini? Tanya Hamim. Saya Bapak Nanang Gus. Ini istri saya. Ibu Erna. Jawab Pak Nanang. Ada perlu apa Pak Nanang kesini? Tanya Hamim. Anak saya belajar di pondok pesantren Gus. Anak saya bilang kesulitan untuk menghafal kitab Alfiyah, Nahwu dan Syorof. Saya ingin anak saya menjadi orang yang alim, hidup berkah, dan bermanfaat. Jawab Pak Nanang. Iya, berat ini permintaannya. Kata Hamim lalu menyulut rokok. Setelah diam sesaat, Hamim berkata. Anak Bapak yang tinggal di pondok pesantren, suruh mengamalkan sholawat holiliyah. Bapak catat di HP, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholatan tajaluna bihamin ahlil ilmi dohiron wa batinan. Wa tasyuruna bi ibadika solihina fi dunya wa uhrona. Wa ala alihi wa syuhbihi wa salim. Sudah Pak nyatatnya. Ujar Hamim. Sudah Gus. Jawab Pak Nanang. Sekarang tawasulnya. Pertama ke guru atau kiainya putra Bapak. 3 kali. Kedua ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali. Ketiga ke Sayyidina Ali. 1 kali. Keempat ke Syekhona Mbah Wali Ahmad Holil. Al-Jawi Al-Maduri. Bin Abdul Latif Al-Bangkalani. 1 kali. Selesai sholat 5 waktu, putra Pak Nanang suruh wirid 7 kali. Kalau malam, selepas sholat hajat, diwirid 100 kali saja. Kalau istiqomah wirid sholawat holiliyah selama setahun, akan jadi orang alim kitab dan mudah menghafal. Kalau diwirid istiqomah 2 tahun, bisa menjadi kiai ahli hikmah. Bisa menjadi kiai tabib. Dan bisa mempunyai ilmu sir atau ilmu goib. Kata Hamim. Gus, apa urutan tawasulnya? Tidak salah. Kok guru dulu, baru Kanjeng Nabi Muhammad? Tanya Pak Nanang. Kalau menurut Pak Nanang keliru, ya dirubah saja loh Pak. Kan gampang. Ya sudah Pak, mau maghrib. Saya mandi. Silahkan Bapak pulang. Ujar Hamim. Baiklah Gus. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ujar Pak Nanang. Waalaikumsalam. Jawab Hamim sambil melihat tamunya pergi. Gus. Seruruh Aisyah. Bikin kaget saja kamu itu. Dari mana kamu? Kok baru nongol? Kata Hamim. Tidur di kamarmu. Kamu itu loh. Ditanya tamunya kok jawabnya nggak mengenakan. Ujar Aisyah. Lagian, minta syarat, sudah dikasih, masih saja protes. Jawab Hamim. Kalau kamu lagi gak enak hati, lagi galau akibat putus cinta, ya jangan dilampiaskan sama tamumu. Mereka bertanya itu sebab bingung, atau tidak tahu. Bisa juga, kamu salah kasih keterangan. Kiai dan wali itu, bisa salah. Sekalipun, ilmunya luas dan tinggi. Jadi orang itu, yang sabar. Apalagi kayak kamu. Banyak dibutuhkan masyarakat awam. Nasihat Aisyah. Iya Aisyah. Terima kasih nasihatnya.
Jawab Hamim lalu beranjak mandi ke kamar mandi dapur. Selesai mandi, Hamim melaksanakan sholat maghrib bersama Aisyah. Selesai sholat maghrib, Hamim bertawasul kirim doa Al-Fatihah pada para nabi dan para wali. Hamim juga bertawasul ke Syekh Nawawi Banten, Syekhona Ahmad Khalil Al-Jawi Al-Maduri bin Abdul Latif Al-Bangkalan dan juga Syekh Hashim Asy'ari Jombang. Juga semua ulama Nu, dan ditutup dengan tawasul kirim Al-Fatihah ke ibu bapaknya, juga saudara-saudaranya, serta leluhur dan sahabat juga teman-temannya. Azan Isya terdengar dari masjid desa RT 01. Hamim dan Aisyah kemudian menunaikan sholat Isya berjamaah. Selesai sholat Isya, Hamim duduk di teras musola sambil menikmati secangkir kopi dingin yang dibikinin Ririn kakaknya siang tadi. Gus, aku masih penasaran sama pertanyaan tamumu sore tadi. Mengapa tawasul kirim Al-Fatihah? Kok guru dulu baru Kanjeng Nabi Muhammad? Kok Kanjeng Nabi di nomor 2 kan? Waktu aku belajar di pondok pesantren dulu, tawasulnya ke Kanjeng Nabi itu didahulukan. Guruku tidak mengajarkan tawasul Kanjeng Nabi di nomor 2 kan? Tanya Ruh Aisyah. Orang itu, kalau tawasul kirim Al-Fatihah ke Kanjeng Nabi, jarang yang sampai. Karena dinding mokom atau dinding derajat Nabi itu sangat tebal dan tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang tawasulnya sampai ke Kanjeng Nabi. Makanya, kita harus punya wasilah. Wasilah itu perantara, yaitu guru kita. Jadi, tawasul kita itu lewat guru kita. Nanti, guru kita itu yang mengantarkan doa kita berupa Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi. Jawab Hamim. Gitu ya Gus. Coba agak diperjelas jawabannya. Seru Aisyah sambil tersenyum. Dengerin baik-baik. Guru itu adalah lawang agung, atau pintu utama menuju keridhaan Allah. Lewat guru kita akan bisa mencapai tujuan. Kita bisa alim, itu karena guru. Kita bisa ngaji dan sholat dengan benar, itu karena guru. Doa kita dikabulkan, itu karena guru. Guru kita, itu punya guru. Gurunya guru kita, itu juga punya guru. Itu namanya sanad. Jadi, pada hakikatnya, tawasul kita itu bergerak atau melesat dari lisan kita. Itu melalui sanad, hingga akhirnya, tawasul kiriman doa Al-Fatihah kita sampai ke hadapan Kanjeng Nabi, dan diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya, tawasul itu ke guru kita dulu. Bukan menomorduakan Kanjeng Nabi. Tapi, tujuannya, untuk membuka pintu ridhonya guru, sebagai wasilah, atau perantara. Sampainya tawasul kita ke Kanjeng Nabi. Sudah jelas sayang? Ujar Hamim. Iya bos, faham sekarang. Ujar Aisyah. Kita ini loh. Siapa? Ilmu kita loh. Seberapa? Kok gaya tawasul kirim Al-Fatihah langsung ke Kanjeng Nabi? Kirim Al-Fatihah ke seorang wali saja. Sulit sampainya. Apalagi ke Kanjeng Nabi. Kata Hamim. Tapi, kok banyak umat Islam yang langsung tawasul kirim Al-Fatihah ke Kanjeng Nabi? Dan para kiai membiarkannya. Ujar Aisyah. Ya itu tanggung jawab kiainya. Dan itu ajaran dasar syariat. Nanti, kalau sudah alim, akan mengerti dengan sendirinya. Itulah bedanya guru kiai wali sama guru kiai yang bukan wali. Jawab Hamim. Bab 74. Main di rumah Maya? Ya sudah, aku mau keluar dulu. Kata Hamim, lalu beranjak ke teras rumah. Diajak ngobrol, malah pergi. Gumam Aisyah. Setelah memasukkan tas ke dalam jok, Hamim menyalakan mesin motor. Lalu melajukan pelan-pelan ke jalan desa. Tak lama kemudian, Hamim berhenti di samping warkop Pak Taji. Assalamualaikum Pak Kiai. Seru Hamdan preman kampung yang lagi ngopi bersama rekan-rekannya. Waalaikumsalam warga desa Konoha. Jawab Hamim, lalu duduk di bangku. Pak Taji, bir bintang hitam 1 botol, bir putih 1 botol. Pesan Hamim. Bercanda. Hahaha, gak jualan bir Pak Kiai. Sahut Pak Taji. Kalau begitu, es Fanta merah sama air mineral dingin. Dan Indomie telur pakai daun sawi. Pesan Hamim. Dari mana Pak Kiai? Tanya Hamdan. Dari rumah. Tumben preman desa Konoha tidak mabuk malam ini? Tanya Hamim, lalu menyulut rokok. Tidak punya uang Pak Kiai.
Mau minta sama kamu, kok malu? Hampir ketemu, kamu ngasih uang. Jawab Hamdan. Ini, uang 500.000 untuk beli bir, rokok dan jajan minta Pak Taji saja. Nanti aku yang bayar. Ujar Hamim, lalu meletakkan uang di atas meja. Oke, siap berangkat Pak Kiai. Jeffrey, ini dikasih uang sama Pak Kiai. Kamu berangkat beli bir, kata Hamdan. Siap bos, sahut Jeffrey. Mbah, minta kopi sama makan ke Pak Taji. Mumpung ada Pak Kiai di sini, kata Hamdan pada orang-orang tua yang baru datang. Iya mas, jawab beberapa orang tua. Assalamualaikum, seru Bagio, pemuda yang otaknya kurang waras. Waalaikumsalam, jawab orang yang ngopi, secara serempak sambil tersenyum. Loh, ada Pak Kiai. Aku belikan makan Pak Kiai, sama minumnya, ujar Bagio. Siap. Mas Bagio minta sama Pak Taji ya? Minta makan dan minum yang enak. Sekalian minta rokok 1 bungkus. Jawab Hamim. Oke Pak Kiai. Jawab Bagio lalu beranjak. Ini Pak Kiai, pesanannya. Ujar Pak Taji sambil meletakkan pesanan di atas meja. Kehadiran Hamim membuat suasana warkop Pak Taji sangat ramai, penuh canda tawa sesama warga desa. Jam 11 malam. Hamim pamit pulang. Baing, tolong, nanti kamu bayar semua, orang-orang yang makan dan minumnya, serta rokoknya. Aku mau balik dulu, besok sekolah, kata Hamim sambil meletakkan uang 1 juta di atas meja. Oke Mim, jawab Baim sahabatnya. Warga Konoha, aku balik dulu, seru Hamim. Oke Pak Kiai, terima kasih, sahut beberapa orang di warung. Kalau setiap malam Hamim di warkop ini, pasti makmur warga RT 01 warga RT 02. Setiap orang di warkop pasti ditraktir dan dikasih uang 100 ribuan. Sayangnya, jarang di warkop sini, kata Hamdan. Hamim melajukan motornya pelan-pelan. Baru beberapa meter melaju, Hamim mendengar dan melihat Ibu Lika tetangga satu rawe, menggendong anak bayinya yang menangis keras. Hamim menghentikan motornya di depan Ibu Lika yang bayinya menangis. Bu Lika, kenapa anaknya menangis keras sekali? Tanya Hamim dari atas motor. Susunya habis Mas Hamim. Aku ganti teh manis, gak mau. Jeti menangis kencang sekali. Jawab Ibu Lika. Kenapa gak beli susu balita? Tanya Hamim. Pak Lika belum gajian Mas Hamim. Belum kirim uang. Kan Pak Lika kerja di luar kota sekarang, ikut proyek. Jeti, gak ada uang buat beli susu. Jawab Ibu Lika. Susunya merek apa? Aku pesankan lewat Gojek. Tanya Hamim. SJE madu 1-3 tahun. Jawab Ibu Lika. Setelah memesan susu dan gula via Gojek, Hamim turun dari motor sambil merogoh kantong celana. Ini uang 1 juta. Buat si bayi. Nanti, Ibu Lika bayar gojeknya, kata Hamim sambil menaruh uang di atas tubuh balita berusia kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah, terima kasih Mas Hamim, ujar Ibu Lika. Sama-sama Bu Lika. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, atas pertolonganmu. Lewat Mas Hamim, anaknya Ibu Maria. Memang, Hamim orangnya dermawan kepada siapa saja. Dulu, keluarga Hamim sangat miskin. Sampai beras saja hutang ke warung. Sekarang hidup kaya, suka sedekah. Ingat sama orang yang susah. Gumam Ibu Lika sambil menunggu Gojek. Sesampai di rumah The Garden Mansion, Hamim langsung merebahkan badannya di kamar utama. Selesai sholat subuh yang kesiangan, Hamim duduk di kursi meja makan, sambil melihat layar laptop. Ini Gus, susunya. Ini roti selai coklat. Kacang keju, kata Rika sambil meletakkan piring dan gelas. Terima kasih Mbak Rika, jawab Hamim, lalu menikmati roti selai. Gus, hari ini, minta izin pulang ke Mojokerto. Mau menjenguk ibu. Ibu saya sedang sakit sesak nafas, kata Rika. Iya Mbak Rika. Habis ini, langsung pulang saja. Jangan naik motor. Suamimu, suruh bawa mobil Fortuner. Ujar Hamim. Iya Gus.
Jawab Rika. Kamu bawa saja ke rumah sakit. Masalah biaya rumah sakit, nanti aku yang bayar. Kamu was saja Mbak Ika. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Mbak Rika. Mbak Rika, aku mulai membangun 2 rumah makan. Nanti, kalau sudah jadi, kamu yang mengurus bisnis rumah makan. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Rika. Mulai sekarang, kamu cacat. Apa yang harus dibeli? Peralatan dapur juga meja kursi. Nama barang dan fotonya kamu kirim ke Mbak Ika. Ya, biar Ika yang membelinya. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Rika. Ya sudah, kamu siap-siap pulang menjenguk ibumu. Kata Hamim. Iya Gus. Jawab Rika lalu beranjak. Setelah memakai baju seragam sekolah, Hamim menuju garasi. Setelah menyalakan mesin, Hamim melajukan motor pelan-pelan. Setelah mengikuti pelajaran, jam 12:30, bel pulang sekolah berbunyi. Satu persatu para siswa-siswi berhamburan keluar kelas. Namun, Hamim masih duduk di bangku kelas. Sambil menyandarkan kepala di atas bangku, Hamim melihat film Tommy and Jerry di kanal YouTube. Pak Kiai, mau nginap di sekolahan sini. Ujar Maya dari balik kaca jendela. Hai Maya, sudah sembuh kamu? Kok masuk sekolah? Tanya Hamim. Sudah. Ayo, kita jalan-jalan sambil cari makan siang. Ajak Maya. Baiklah. Jawab Hamim, lalu beranjak keluar kelas. Jalan-jalan kemana nih? Tanya Hamim sambil berjalan ke parkiran. Bagaimana kalau kita ngopi di rumahku saja? Biar kamu tahu rumahku. Jawab Maya. Boleh. Tapi aku bawa motor. Kata Hamim. Ya sudah, kita naik motormu saja. Aku tadi diantar sopir. Kata Maya. Oke. Sahut Hamim kemudian menyalakan mesin motornya. Setelah Maya naik boncengan, Hamim melajukan motornya pelan-pelan. Pegangan yang erat, biar gak jatuh dari motor. Ujar Hamim. Maunya? Iya. Sahut Maya. Maya, dalam beberapa minggu, kamu sangat baik sekali padaku. Biasanya juga, kamu galak sekali sama aku. Ujar Hamim, sambil mengemudikan motor. Iya Pak Kiai, aku minta maaf. Dulu, aku sering membulimu. Sejak aku sembuh dari overdosis yang kedua kalinya, papa mamaku menasehatiku. Dan aku ingin menjadi anak yang baik. Jawab Maya. Baguslah, kalau kamu ingin jadi anak yang baik. Semoga saja kamu beneran jadi anak yang baik. Sahut Hamim. Pak Kiai, semalam aku dengar gosip di grup Wagadov. Katanya, kamu dan Bella putus hubungan ya? Tanya Maya. Iya Maya. Bella tiba-tiba cemburu dan marah. Lalu aku diputus lewat WA. Jawab Hamim. Cemburu sama siapa? Kan, kamu hampir tiap pulang sekolah, jalan sama cewek teman sekolah. Sering berboncengan sama Sastra, sama Laura, sama Laye, dan lainnya. Dan Bella, tahu itu? Ujar Maya. Kalau sama teman sekolah, Bella tidak cemburu. Karena teman satu sekolah, dan satu geng. Bella cemburu sama Farida. Teman satu kampung denganku. Gara-gara aku jalan-jalan sama Farida di mall. Dikira Farida itu pacarku. Jawab Hamim. Bella itu terlalu emosian dari dulu. Belum tahu kebenarannya sudah marah-marah. Belok kiri Pak Kiai. Ujar Maya. Tak selang lama, motor Hamim berhenti di depan rumah mewah nan megah. Masuk Pak Kiai. Ajak Maya yang sudah turun dari boncengan. Iya. Jawab Hamim, lalu berjalan masuk rumah. Duduk di teras samping dulu. Bibi. Seru Maya. Iya non. Jawab Bibi pembantu rumah. Tolong buatin kopi cappuccino 2. Perintah Maya. Iya non. Jawab sang Bibi. Maya, tumben kamu minum cappuccino. Tanya Ibu Shanti mamanya Maya. Ma, ada Mas Hamim di teras samping. Tadi, sepulang sekolah, aku ajak ngopi di rumah. Ujar Maya. Iya Maya, Mama akan menemui Mas Hamim. Ujar Ibu Shanti kemudian beranjak. Selamat siang Mas Hamim. Sapa Ibu Shanti. Selamat siang juga Tante.
Balas Hamim yang berdiri sambil membungkukkan badan. Tante ucapkan terima kasih sekali. Karena Mas Hamim telah menolong Maya, dengan membawa Maya ke rumah sakit, tepat waktu. Kata Ibu Shanti. Sama-sama Tante. Itu sudah kewajiban saya sebagai teman satu sekolah. Jawab Hamim. Ini, kopinya Non. Ujar bibi pembantu, lalu meletakkan 2 cangkir di atas meja. Makasih ya Bi. Ujar Maya. Ya udah Maya, kalian ngopi sambil ngobrol. Mama mau ke dapur. Sebentar lagi, papamu pulang. Kata Ibu Shanti. Loh, papa gak ngantor mah? Tanya Maya. Papamu dari kunjungan kerja di Kalimantan. Tadi saat berada di Bandara Juanda. Jawab Ibu Shanti, lalu beranjak. Hamim menikmati kopi cappuccino sambil melihat air terjun buatan dan melihat relief di taman. Pak Kiai, kamu kan sakti. Bisa mengobati orang sakit, non-medis. Walau kamu itu suka keluar masuk diskotik dan hiburan malam lainnya, kamu tetap rajin sholat. Walau kamu sangat kaya raya, kamu tetap sederhana, dan kamu menganggap dirimu sendiri, orang miskin. Di sekolah, Pak Kiai sering dibuli. Tapi Pak Kiai tetap sabar, dan memaafkan si pembuli. Kok Pak Kiai bisa berbuat kebaikan seperti itu? Tanya Maya. Aku tidak sakti sebenarnya. Hanya saja, aku mendapat anugerah dari Allah. Anugerah berupa berkah dari orang tuaku, dan anugerah berupa berkah dari guru ngajiku. Dengan berkah itulah, aku bisa mempunyai ilmu pengetahuan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Jawab Hamim. Pak Kiai, bagaimana caranya awal menjadi orang yang baik? Tanya Maya. Caranya, niatlah menjadi orang baik. Lalu, kamu harus bersandar kepada Allah. Dengan cara, sholat 5 waktu. Lalu, kamu harus istiqomah. Rajin membaca istighfar. Selesai sholat 5 waktu, kamu baca istighfar 100 kali. Nanti, kamu akan menjadi orang yang baik. Jawab Hamim. Iya Pak Kiai, akan aku jalani saranmu. Kalau boleh tahu, kenapa kau harus baca wirid istighfar, kok tidak lainnya? Kata Maya penasaran. Istighfar itu, wirid memohon ampunan dari segala kesalahan dan dosa. Jika kita istiqomah baca istighfar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Jika di dalam hati juga dohir kita bersih, tidak ada dosa, maka ruh dan raga kita akan berjalan di jalan yang diridhau Allah. Rezeki kita akan berlimpah ruah. Baik rezeki batin atau rezeki dohir. Baik rezeki yang sama maupun yang nyata. Diri kita akan dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Manusia hidup susah dan menderita itu karena hatinya terhijab oleh dosa. Sebab dosa inilah, manusia tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jawab Hamim. Kalau dugem ke diskotik itu, apa perbuatan dosa? Tanya Maya. Menurut hukum syariat, ya dosa. Karena diskotik adalah tempat maksiat. Siapa yang ikut meramaikan tempat maksiat, dia juga ikut berdosa. Tapi, semua itu tergantung pada niatnya. Karena, ibadah itu awalnya tergantung niat. Kalau kita membahas maksiat, kita sekolah, kita ke pasar, kita kerja. Itu sebenarnya juga maksiat. Sebab, sekolah satu kelas ada wanita dan laki-laki. Di pasar juga campur wanita dan laki-laki. Bahkan berdesak-desakan dan bersenggolan. Bahkan, ada seorang wali besar di zamannya, yang hampir setiap hari dugem, dan main di tempat lokalisasi pelacuran. Bahkan wali itu minum bir juga berjudi. Jawab Hamim. Bab 75. Obrolan Hamim. Wali kan ulama, kok dugem dan mabuk juga main judi dan sering ke lokalisasi pelacuran. Sahut Maya. Ya kita ini orang awam. Akal kita tidak sampai memikirkan perbuatan juga maksud seorang wali yang memiliki kekeramatan. Bukan makom kita, bukan kelas kita. Kapan-kapan, aku ajak ziarah ke makam wali tersebut. Ujar Hamim. Iya Pak Kiai. Kalau boleh tahu, siapa nama wali yang sering dugem dan mabuk minum bir itu? Tanya Maya. Beliau adalah Kiai Hamim Jazuli. Atau dikenal dengan sebutan Gus Miek Kediri. Walau para kiai tahu Gus Miek itu minum bir dan keluar masuk diskotik.
Tidak ada kiai satupun yang berani menegur. Bahkan, sekelas Kiai Abdul Hamid Pasuruan saja mengakui kelasnya di bawah Gus Miek dan hormat sama Gus Miek. Padahal, Kiai Abdul Hamid adalah seorang wali masyhur yang ahli riyadhah. Jawab Hamim. Sudah, gak usah membahas para wali-wali yang aneh. Gak sampai pikiranmu. Kita bahas bisnis saja. Sesuai makom kita. Sambung Hamim. Assalamualaikum. Seru Pak Ruben papanya Maya. Waalaikumsalam, Pak. Jawab Maya. Kata mamamu, Mas Hamim main ke rumah. Tanya Pak Ruben. Itu, orangnya. Lagi lihat bursa pasar saham di laptop. Jawab Maya. Assalamualaikum Mas Hamim. Seru Pak Ruben. Waalaikumsalam Om. Jawab Hamim. Sudah lama di sini. Tanya Pak Ruben. Baru saja Om. Jawab Hamim. Om ucapkan terima kasih yang banyak. Karena Mas Hamim telah membawa Maya ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, Maya tidak akan tertolong. Ujar Pak Ruben. Sama-sama Om. Itu sudah kewajiban saya sebagai teman satu sekolah. Jawab Hamim. Ya sudah, kalian lanjut ngopinya. Om mau ganti baju dulu. Ujar Pak Ruben. Iya Om. Sahut Hamim kemudian Pak Ruben beranjak. Pak, makan siang dulu. Kata Ibu Shanti. Iya Mah. Jawab Pak Ruben seusai ganti baju. Kemudian beranjak ke meja makan. Maya. Mas Hamim. Mari, makan siang dulu. Sudah Tante siapkan. Ujar Ibu Shanti. Terima kasih Tante. Saya makan di cafe saja, nanti. Sahut Hamim. Ayo Pak Kiai, jangan malu-malu. Kapan lagi kamu makan di rumahku? Sahut Maya. Baiklah, baiklah. Kata Hamim lalu beranjak ke ruang tamu bersama Maya. Ayo Mas Hamim, makan bareng Om sini. Kata Pak Ruben. Iya Om. Jawab Hamim lalu duduk. Ambilin nasinya Pak Kiai. Kata Maya lalu menuangkan nasi ke piring Hamim. Kemudian mendekatkan lauk pauknya. Mas Hamim, sebagai tanda rasa terima kasih Om dan Tante. Om kasih hadiah mobil Elfat sama Mas Hamim. Kata Pak Ruben. Tidak usah Om, saya sudah punya banyak mobil. Kata Hamim sambil makan. Pak Kiai, terima saja. Buat koleksi di garasi. Kalau gak mau nerima, papa mamaku bisa sedih. Sahut Maya. Terima saja Mas Hamim. Sahut Ibu Shanti. Baiklah Tante, akan saya terima. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim. Besok akan Om kirim mobil Elfart. Maya, kamu alamat rumah Mas Hamim? Ya. Ujar Pak Ruben. Baiklah Pak Kiai. Kamu alamat rumahmu. Ke nomorku. Kata Maya. Iya Maya. Jawab Hamim lalu menyudahi makannya. Selesai makan bersama, Hamim dan Maya kembali ngopi di teras samping rumah. Hamim belajar banyak kepada Maya tentang ilmu saham dan bursa pasar saham. Hamim juga belajar tentang mengelola perusahaan. Maya, sudah jam 04 sore. Aku mau pamit pulang. Iya Pak Kiai. Terima kasih kamu mau main di rumahku. Kata Maya. Aku juga terima kasih telah mendapatkan ilmu baru tentang bisnis kepadamu. Ujar Hamim. Ayo, aku antar ke ruang keluarga. Itu, Papa dan Mama lagi melakukan bisnis online. Kata Maya lalu mendekat ke ruang keluarga. Papa, Mama, Pak Kiai Hamim mau pulang. Ujar Maya. Om, Tante, mau pamit pulang dulu. Ujar Hamim. Iya Mas Hamim. Sering-sering main ke sini ya. Om sangat senang sekali kalau Mas Hamim main ke sini. Ujar Pak Ruben. Iya Om, Assalamualaikum. Seru Hamim. Setelah salim. Waalaikumsalam. Jawab Pak Ruben dan Ibu Shanti. Setelah berada di depan rumah, Hamim menyalakan mesin motor. Hati-hati Pak Kiai. Ujar Maya yang berdiri di samping motor. Iya sayang. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Maya. Hamim melajukan motornya agak kencang. Sesampai di cafe Dora, Hamim langsung menunaikan sholat asar. Kemudian Hamim duduk sendiri di samping taman. Di kursi dan meja ini aku dan Farida duduk sambil makan.
Bercerita sambil bercanda. Di kursi dan meja makan ini juga, aku dan Bella juga duduk dan makan. Bercerita sambil bercanda. Kini, semua tinggal cerita. Mengapa? Di saat aku mulai mencintai mereka, mereka pergi meninggalkan luka. Aku sudah berusaha melupakan semuanya, tapi sulit rasanya. Bayangan itu selalu datang dan pergi di setiap waktu. Azan maghrib terdengar berkumandang. Hamim bergegas pergi ke musola untuk menunaikan sholat maghrib. Seusai sholat maghrib, Hamim duduk kembali di kursi dekat taman. Selamat malam, bos. Sapa Wiji. Malam juga Mbak Wiji. Balas Hamim. Bos, aku perhatikan dari tadi, bos gak minum sama sekali. Dan aura wajahnya terlihat sedih. Apa bos mau minum kopi luwak? Kopi Americano, kopi Vietnam atau kopi kapal keruk? Ngopi sambil menikmati kepulan asap rokok, bisa membuat pikiran tenang dan bisa menemukan banyak solusi dari masalah-masalah yang pelik. Ujar Wiji. Gitu ya? Sahut Hamim. Iya bos. Dulu, waktu sekolah SMA, kalau saya lagi galau, saya memutar musik blues. Di teras rumah, minum kopi Vietnam sambil menikmati kepulan asap rokok. Dan, saya banyak menemukan ide. Kata Wiji. Ya udah, bikinin kopi Vietnam sama ambilin rokok Marlboro Black. Ujar Panji. Oke, siap bos. Jawab Wiji. Tak seberapa lama. Ini bos, kopi Vietnam dan rokoknya. Ujar Wiji sambil meletakkan cangkir di atas meja. Terima kasih Mbak Wiji. Ujar Hamim lalu menuang air kopi panas di atas lapik. Bos, aku ingin memberi tips untuk bos. Masalah itu, jika kita pikir tetap jalan. Tidak kita pikir, ya tetap jalan. Jadi, lebih baik tidak kita pikirkan. Jika kita memikirkan masalah, ya sekedarnya saja. Apalagi masalah asmara. Jika kita putus dengan pacar kita, ya cari lagi bos. Tidak kurang penggantinya di kota Surabaya ini. Ujar Wiji Pramusaji. Iya Mbak Wiji. Benar juga tipsmu. Kata Hamim. Orang yang menyakiti hati kita itu, kebanyakan orang yang kita sayangi. Kadang, Tuhan itu mempertemukan dua hati untuk saling mencintai. Tapi, Tuhan tidak mengizinkan untuk saling memiliki. Karena orang yang kita cintai, belum tentu dia jodoh kita. Dan bisa menyakiti hati kita kelak. Dalam filsafat Jawa, onok bojo onok jodoh. Saya permisi dulu bos. Kata Wiji. Iya Mbak Wiji. Sahut Hamim lalu mencerna kalimat Wiji. Iya benar apa yang dikatakan Mbak Wiji. Masalah itu dipikir ya jalan, gak dipikir ya jalan. Lebih gak dipikir saja. Biar berjalan seperti air mengalir. Gumam Hamim. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. HP Hamim berdering, tanda ada telepon Viawa. Setelah terhubung. Iya Haris. Seru Hamim. Posisi. Tanya Haris. Di Cafe Dore Juragan. Jawab Hamim. Aku meluncur ke situ. Kata Haris. Oke. Sahut Hamim lalu mematikan HP. Tak lama kemudian, Haris memarkir mobil Hyundai Jazz-nya di halaman parkir Cafe Dore. Kemudian berjalan masuk cafe bersama Ira. Assalamualaikum Pak Kiai. Sapa Haris lalu berjabat tangan. Dari mana kalian? Tanya Hamim. Dari rumah. Pingin cari makan malam saja. Jawab Haris. Ya sudah. Kalian pesan saja. Aku yang traktir. Kata Hamim. Oke. Ira. Pesan makan malam. Sekalian sama Pak Kiai. Kata Haris. Iya. Jawab Ira, lalu memanggil pelayan. Tak lama kemudian, pesanan makan malam tersajikan. Hamim dan kedua teman sekolahnya menikmati makan malam. Pak Kiai, dengar-dengar gosip. Katanya, kamu putus ya? Dengan Bella. Tanya Ira. Kekasihnya Haris. Iya, benar. Jawab Hamim singkat, sambil makan. Mengapa putus dengan Bella? Kata Haris. Bella cemburu. Jawab Hamim. Begitu ceritanya. Memang, cemburu sama siapa? Sahut Ira. Cemburu sama Farida temanku.
Jawab Hamim. Putus. Ya cari lagi Pak Kiai. Tidak kurang cewek cantik di Surabaya. Lora, Maya juga sastra. Suka sama kamu. Banyak cewek SMA Florida yang suka sama kamu. Ujar Haris. Iya Haris. Kata Hamim, lalu menyudahi makan malamnya. Bella itu, sejak kelas 1 SMA, suka sama kamu Pak Kiai. Walau banyak yang naksir, Bella pilih kamu. Bella itu, pasti menyesal memutuskan kamu. Ya, Bella memang punya sifat emosian. Belum tahu kebenarannya, emosi didahulukan. Kamu yang sabar ya. Bella pasti menyesal dan pasti minta balikan lagi sama kamu. Ujar Ira. Iya Ira. Tapi, kalau balikan lagi, aku tidak mau. Karena, sudah 2 kali aku diputusin. Kata Hamim. Ya sudah, aku mau jalan dulu. Besok kita makan lagi di cafe ini. Enak masakannya. Ujar Ira kemudian beranjak ke kasir. Meja 7. Berapa mbak semuanya? Tanya Ira pada kasir. Tuan Hamim barusan wah, tidak boleh bayar. Jawab mbak kasir. Loh, gak bayar gimana sih? Kata Ira. Maaf non, ini cafe milik Tuan Hamim. Temannya non. Jawab mbak kasir. Oh, iya mbak. Terima kasih. Seru Ira kemudian beranjak. Pak Kiai, pulang dulu ya. Pamit Ira dan Haris. Oke Ira. Jawab Hamim yang juga beranjak ke parkiran. Setelah Haris pergi, Hamim menyalakan mesin motor. Lalu melajukan pelan-pelan menuju desa Konoha. Selang setengah jaman, motor Hamim berhenti di depan musyola, rumahnya. Melihat Hamim anaknya pulang. Ibu Maria beranjak ke dapur untuk membuat kopi. Sementara, Hamim menunaikan sholat Isya. Selesai sholat Isya, Hamim duduk di teras depan musola sendirian. Mas, melamun saja. Ini ibu buatkan kopi untukmu. Ujar Ibu Maria, lalu duduk. Iya bu, terima kasih. Jawab Hamim, lalu menuang air kopi panas ke dalam lapik. Ibu, kapan pulang dari Bali? Tanya Hamim. Kemarin. Ibu belikan kamu kaos Bali. Ujar sang ibu. Terima kasih bu, bapak mana bu? Tanya Hamim. Bapakmu tidur di sofa. Oh iya. Ibu rencananya mau pergi haji lagi. Gimana menurut Mas Hamim? Kata sang ibu. Bu, haji itu wajibnya 1 kali saja. Selebihnya, sunnah. Buat apa ibu melaksanakan haji lagi? Lebih baik, ibu hajikan tetangga ibu yang kurang mampu. Itu perbuatan lebih mulia daripada ibadah haji 2 atau 3 kali lagi. Kalau umroh, ya silahkan, bu. Jawab Hamim. Iya mas. Besok akan ibu data tetangga yang layak untuk pergi haji. Ujar sang ibu. Iya bu, kalau orang pergi haji berkali-kali, takutnya hatinya sombong. Takutnya dipuji banyak orang. Dan yang takut lagi, orang bilang begini bu, mentang-mentang kaya, banyak uang. Pergi haji berkali-kali. Gak tahu apa, tetangganya hidup kekurangan. Embok ya tetangganya disantuni daripada pergi haji berkali-kali. Kata Hamim. Iya mas. Kata sang ibu. Bukannya Hamim melarang ibu ibadah haji sunnah. Karena kita ini hidup di kampung bu, bermasyarakat. Banyak tetangga yang kurang mampu. Seandainya ibu ingin pergi ibadah haji lagi, ya silahkan. Tapi, jangan sampai tetangga kita tahu kalau ibu pergi haji lagi. Ujar Hamim. Iya mas. Jawab sang ibu. Bu, seru Ririn sambil berjalan ke teras rumah ibunya. Ibu di sini, di musola. Sahut sang ibu. Loh, ada Gus Hamim. Seru Ririn sambil berjalan mendekati musola. Dari mana kak? Tanya Hamim. Dari kampus. Jawab Ririn lalu duduk di sebelah Hamim. Kak, pijitin punggungku sebentar. Kata Hamim lalu melepas kaos kemudian tengkurap. Siap. Sahut Ririn lalu memijit punggung Hamim. Adiknya. Mas Andi kemana kak? Tanya Hamim. Paling di gudangnya. Tapi, biasanya pulang jam 09 malam gini. Jawab Ririn. Emang. Sekarang bisnis apa? Mas Andil?
Tanya Hamim. Jual sembako. Sudah punya cabang di kota Sidoarjo. Sibuk sekarang. Pagi kuliah, siang sampai malam kerja. Jawan Ririn. Assalamualaikum. Seru Andik sambil berjalan di teras rumah ibunya yang pintunya terbuka. Waalaikumsalam. Sahut sang ibu dari musola. Loh, ngumpul di musola. Ujar Andik lalu berjalan mendekati musyola. Loh, ada Gus Hamim. Tumben pulang. Ini Bu. Aku belikan sate sama lontong. 30 tusuk. Ini ada martabak juga terang bulan. Ujar Andik lalu duduk di teras musola.